Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia. Kali ini kita akan bahas sistem periodik unsur. So, let's get started. Ya, ini adalah sistem periodik unsur ya, atau tabel periodik unsur. Kalian mungkin sering melihat ya di buku-buku kimia, atau mungkin belum pernah lihat sama sekali. Nah, ini sekarang kalian lihat nih, ini dia tabel periodik unsur ya, warna-warni. Kemudian juga banyak angkanya, kalian juga mungkin nggak akan hafal. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar tentang tabel periodik. Kemungkinannya mungkin akan muncul unsur-unsur ini di pelajaran geografi yang IPS ya. Unsur-unsur di tanah, unsur-unsur di luar angkasa itu mungkin akan ada di sini ya. Jadi fokus saja kita belajar, oke? Nah, ini ada periode dan ada golongan. Kemarin kan kita sudah bahas ya di pertanyaan. Apa itu periode, apa itu golongan? Nah, kalau periode itu dari 1 sampai 7. Nah, ini nih. 1 sampai 7 ya. Kalau golongan itu dari 1A sampai 8A atau dari 1B sampai 8B ya. Nah, kalau periode itu cara bacanya gimana? Berarti kalau periode itu berarti dari sini nih 1 nih. Berarti H sama HE itu berada di periode 1 H sama HE nih. Periode 2 berarti Li, B, BC, NOF, NE. Periode 3 NA, MG dan seterusnya ya. Kalau golongan itu dari atas ke bawah. H, Lina, K, RB, CS, Franky. Nah, kemudian golongan 2A, BE, MG, CA, SR, BR, RA gitu ya. Cara bacanya gitu. Jadi kalau periode ke samping, kalau golongan ke bawah. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya misalkan kalsium ada pada periode 4 golongan 2. Dia di periodenya berapa? Nih lihat, periodenya 4 golongan 2A gitu ya. Paham ya sampai sini ya, ini saling karin nih CA-nya kalsium. Kalsium CA. Oke, lanjut ke yang kenapa tabel periodik itu berbeda-beda, Wan. Ya, ini gampang banget karena di sini kita lihat warna biru muda itu biasanya padat, warna oranye itu biasanya gas, warna ungu biasanya cair, warna kuning itu unsur buatan manusia. Jadi bukan proses alami dari alam. Ya, jadi kenapa warnanya beda-beda yaitu karena berdasarkan wujudnya pada keadaan kamar atau keadaan normal ya, itu padat, gas, cair, unsur. Biasanya temukan dalam keadaan seperti itu. Bisa nggak dalam keadaan cair? Bisa. Bisa juga dalam keadaan gas? Bisa. Tergantung suhu dari ruangan tersebut atau suhu yang diperoleh dari lawan terhadap unsur tersebut ya. Nah, sekarang kita bahas golongan 1A. Golongan 1A ini yang kita hapus dulu yang lainnya. Ini Halina, Kaurebut suamiku, Predi ya. Nah, semuanya logam kecuali hidrogen. Kenapa hidrogen tidak logam dan kenapa dimasukkan ke dalam golongan 1A? Karena dia punya satu elektron. Nah, lihat. Jadi dia cuma punya satu elektron ya. Nah, ini golongan ini sebenarnya dibahas di yang atom ya, cuman kita nggak terlalu bahas ke situ, kita akan bahas ke tabel periodiknya aja. Golongan 1A itu Halina kau rebut suamiku Predi ya. Halina kau rebut suamiku Predi. Kalau saya singkatnya begitu. Jadi kalau kalian terserah singkatnya gimana, Halina kau kawin tadi bocah Franky bisa atau Halina ka apalah gitu. Kalian silakan bikin ya singkatan sendiri. Kalau saya Halina kau rebut suamiku, suamiku CS Franky ya. Oke, ini 1A ini semuanya logam kecuali hidrogen. Golongan 2A itu alkali tanah. Nah, ini biasanya logam yang ditemukan di tanah. Ada barium, magnesium, kalsium ya. Semua logam ini bisa ditemukan di tanah ya. Kalau yang ini yang makanya disebut alkali tanah. Juga ada golongan 7A. Nah, kenapa Pak kita nggak bahas semuanya ya? Yang penting-penting aja. Bukan semuanya nggak penting ya, tapi yang ini yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Ya walaupun yang lain juga ada, tapi ya kita akan bahas yang golongan 7A itu halogen, ini klor, klorin, BRI, AT gitu ya. Nah, ini golongan 7A atau halogen. Nah, golongan 8A ini adalah gas mulia ya. Dia biasanya itu bentuknya gas berwarna-warni. Juga dia mulia kenapa? Karena dia stabil ya. Oke, lanjut ke nah, ini golongan B ini ya.
Golongan B ini adalah logam transisi atau unsur transisi. Biasanya ini kalau di atom itu dia berbeda dari unsur utama ya. Kalau unsur utama itu kan golongan 1A, 2A, kalau unsur transisi itu golongan B ya. Biasanya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya, bilangan oksidasi apa itu? Kita akan bahas nanti di bab selanjutnya ya. Kenapa dia disebut logam transisi? Ya. Tapi kita fokus dulu di sini. Kalau logam transisi itu biasanya semuanya logam ya. Unsur transisi atau golongan transisi itu biasanya logam. Kebanyakannya. Kecuali raksa tuh. Raksa itu dia cair. Iya cair bener. Oke. Nah, misi kalian hari ini adalah ini ada lampu ya, kemudian ada apa nih? Oh, ini pensil nomor 2. Pensil. Nah, ini yang item-itemnya itu apa nih? Nah, gitu. Terus kemudian ada paku, ada kabel, ada emas. Nah, tugas kalian adalah nomor 1 itu bendanya apa, unsur yang terkandungnya apa, golongannya apa, periodenya apa. Nomor 2 juga sama, bendanya apa, golongannya apa, periodenya apa. Nomor 3 juga sama. 4 nih contohnya kabel ya. Itu ada tembaga, golongannya 1B dan periode 4 gitu ya. Jadi misi kalian hari ini adalah yang ini. Dikumpulkan di Google Classroom hari ini dan yang mengumpulkan tepat waktu dapat nilai lebih, oke? Silahkan kalian screenshot dan nanti kalian isi di buku tulis dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.